Orang hidup itu yang dicari selamat. Kalau di dunia enggak selamat, di akhirat enggak selamat, celaka itu namanya. Enggak selamat di dunia, enggak selamat di akhirat, itu namanya celaka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita pengen selamat. Makanya salam hainya muslim itu bukan hai, bukan begitu. Salam hainya muslim doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu muslim yang lain aja mendoakan, mudah-mudahan kamu selamat, dapat rahmat dan berkah. Makanya enggak mungkin muslim tidak menebarkan keselamatan, muslim tidak menebarkan kasih sayang, muslim tidak menebarkan keberkahan, itu tidak mungkin. Wong proyeknya saja nomor satu menyebarkan itu kok, afsus salam bainakum, tebarkan ucapan salam di antara kalian. Doa tadi diimplementasikan dalam bentuk ucapan, hati, perbuatan, biar semuanya selamat. Nah, saya mau nanya, pengen selamat atau pengen mumet? Alhamdulillah. Pernah mumet? Sering mumet. Dah, itu jawaban yang paling sering gitu ya. Jadi orang hidup ya pengen selamat, tidak ada yang tidak pengen selamat, betul ya? Nah, jangan sampai kita dalam profesi kita apapun kita nggak selamat. Jadi guru nggak selamat, jadi murid nggak selamat, jadi pengusaha nggak selamat, jadi penguasa nggak selamat, jadi pelayan nggak selamat, jadi apapun nggak selamat. Na'udzubillah min dzalik. Lebih baik miskin selamat daripada kaya tidak selamat. Tapi yang terbaik kaya dan selamat. Ah, jenengan pilih, Anda pilih yang mana? Nomor satu, miskin selamat. Nomor dua, kaya tidak selamat. Nomor tiga, kaya selamat. Nah, sama itu. Pilihnya nomor tiga, kaya dan selamat. Itu pilihan yang terbaik dan diidam-idamkan semua orang. Nah, tapi untuk selamat itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuannya harus diikuti. Nah, karena khawatir tidak selamat, meskipun syarat dan ketentuan sudah diikutin, karena khawatir enggak selamat, makanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter minta tolong. Nah, minta tolong ini dalam bahasa agama kita disebut mencari syafaat. Atau Indonesianya mencari syafaat. Mencari syafaat itu upaya minta tolong. Syafaat itu memberikan pertolongan. Pertolongan itulah syafaat. Nah, siapa ini yang bisa nolong? Nah, kita butuh pertolongan, ya harus kenal yang bisa nolong siapa. Di hadis sudah disebutkan secara global yang bisa menolong itu 3 kelompok manusia, meskipun ada yang lain. Tapi secara global 3 kelompok manusia. Yashfa'u yaumal qiyamah thalath. Kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang bisa memberikan pertolongan. Yang pertama siapa? Al-anbiya. Yang pertama para nabi. Kemudian tsummal ulama. Ya, kemudian kedua adalah para ulama. Yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya, tsummal ulama, tsummas syuhada. Nomor 1 para nabi, nomor 2 para ulama, nomor 3 orang-orang yang gugur sebagai syuhada. 3 kelompok manusia ini yang bisa memberikan pertolongan. Jangan bilang yang bisa nolong Allah, selesai. Memang semua yang bisa nolong Allah. Tapi Allah membuat aturan, pertolongan Allah ini Allah berikan kepada orang-orang yang Allah tunjuk. Siapa orang-orang yang Allah tunjuk? Yaitu yang diinformasikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah itu? Nomor 1 para nabi, nomor 2 para ulama, nomor 3 adalah para syuhada. Untuk yang nomor 1, kita enggak hidup bersama nabi, kita enggak hidup bersama Rasul. Jauh jarak kita dengan para nabi dan Rasul. Dengan Nabi Adam apalagi, jauhnya luar biasa. Yang paling dekat dengan Nabi kita, Rasul kita, kesayangan kita, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang punya syafaat terbesar. Beliau yang diberi Allah kemampuan memberikan pertolongan dengan jumlah yang ditolong terbanyak dan kasus yang paling berat. Karena enggak setiap kasus bisa ditolong.
Untuk semakin berat kasusnya, yang nolong juga harus semakin hebat. Dan yang bisa menolong kasus apapun itu adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita ini jadi umat beliau SAW. Kita jadi umatnya Rasulullah. Ini keuntungan yang luar biasa. Nomor satu yang bisa nolong para nabi, dan nabi yang paling besar, nabi yang paling hebat, nabi yang paling top, nabi yang paling luar biasa, diberi Allah kekuasaan untuk menolong adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita jadi umatnya. Nah, berarti kita punya kesempatan dapat pertolongan lebih awal dibanding orang lain. Betul atau betul? Yang jadi masalah, nah kira-kira nanti kita minta tolong sama Nabi didengar tidak? Nabinya kenal kita enggak? Terus kita cari Nabi bagaimana? Makanya Rasulullah SAW kasih opsi yang kedua, para ulama. Kalau kita jauh dari masa hidup Nabi Muhammad SAW, jangan khawatir. Nabi sudah menyiapkan perwakilan di setiap tempat dan di setiap masa, perwakilan syafaat. Kantor pusat misalnya di Jakarta, kita butuh pertolongan ke Jakarta, kejauhan kan ya. Nah, ada perwakilan daerah di Solo, tinggal lapor yang di Solo nyampe yang ke Jakarta. Enak atau enggak enak itu? Enak. Begitu pula Nabi Muhammad SAW, beliau ini pusatnya syafaat, pusatnya pertolongan. Nah, untuk mengatasi manusia yang jumlahnya banyak di setiap masa dan zaman, maka Nabi Muhammad SAW buat sistem pertolongan, sistem syafaat. Bagaimana sistem syafaatnya? Rasul buat perwakilan di setiap daerah, di setiap masa, di setiap tempat. Perwakilan itu yang paling utama, yang paling top, levelnya paling tinggi, namanya adalah ulama. Para alim. Dalam bahasa Indonesia disebut ulama, walaupun satu orang ya disebut ulama. Kalau dalam bahasa Arab alim itu orang yang berilmu, jamaknya adalah ulama, sekumpulan orang yang berilmu. Nah, para ulama inilah yang diizinkan Allah Ta'ala untuk memberi pertolongan, mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana para ulama nanti? Para ulama akan membawa kita ngadep Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tolong ini murid saya. Ya Rasulullah, tolong ini teman saya. Ya Rasulullah, tolong ini tetangga saya. Ya Rasulullah, tolong ini kenalan saya. Ulama yang akan mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang punya kenalan ulama enak. Punya kenalan ulama enak. Lah yang tidak punya kenalan ulama, begitu meninggal dunia di alam barzah pelongo-pelongo, bingung dia, nggak punya kenalan. Di alam kubur bahasa Jawanya pelongo, bahasa Indonesianya bengong. Nggak enak pelongo. Ya bengong gitu. Bengong is pelongo. Pelongo is bengong. Bingung nih dia. Mau kemana? Namanya alam barzah itu luasnya tidak terkira. Bingung mau kemana? Tidak punya kenalan. Tapi yang punya kenalan ulama, belum pindah sudah diparani sama ulamanya. Mau pindah ya? Saya temenin. Ditemani ulama. Malaikat Israel alaihissalam datang, ulama-ulama berjajar nemeni semua. Don't worry, jangan khawatir. Kami akan membantu proses pindah. Masya Allah, proses pindah ditemani ulama, kan enak gitu. Begitu pindah langsung sama ulamanya dibawa, dikenalkan alam barzah. Nah, untuk punya kenalan ulama, ya, untuk bisa ditolong ulama, syarat dan ketentuan berlaku. Malam ini kita akan kupas, kita akan bahas setelah yang berikut ini.